Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ersa Farabi, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Madura, dan teman-teman kelas 6B yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan kemiskinan dan bencana alam di Madura. Di sini saya Nur Cahyati selaku pemateri pertama, kemudian dilanjut dengan Diki Fernanda sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir yakni Rizka Delia sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja ke pemateri pertama. Saya sendiri yang akan menjelaskan tentang garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena ekonomi yang sering dijumpai dalam negara berkembang. Kemiskinan menjadi sebuah penghambat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin miskin negara tersebut, maka hal itu juga akan berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Di Indonesia, kemiskinan juga merupakan suatu masalah pokok yang terus-menerus ada sampai sekarang. Garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Nah, sebanyak 17 dari 39 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, tingkat kemiskinan di rata-rata berdasarkan data Badan Statistik yakni 11,77%, artinya penduduk Jawa Timur masih hidup di bawah garis kemiskinan. 2 kabupaten di Pulau Madura yakni Sampang dan Bangkalan memimpin pemerintah daerah tingkat 2 di Jawa Timur dengan kemiskinan tertinggi yakni masing-masing 23,56% dan 21,32%. Sedangkan untuk Pamekasan dan Sumeneb masih berada di urutan tertengah. Kemiskinan struktur biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dan mereka yang hidup dalam kemewahan. Golongan yang terdiri dari kemiskinan struktur ini biasanya terdiri dari petani yang tidak memiliki tanah sendiri atau kaum imigrasi di kota yang bekerja di sektor informal dengan hasil yang tidak menentu, sehingga pendapatan tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya serta keluarganya. Termasuk golongan miskin lain adalah kaum buruh, pedagang kaki lima, penghuni pemukiman kumuh, pedagang asongan, dan lainnya yang tidak terpelajar dan tidak terlatih. Suatu pembangunan di sebuah daerah dikatakan berhasil tidak hanya berhasil mengurangi jumlah orang miskin, namun juga diukur dengan sejauh mana pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan dari masyarakat untuk mandiri. Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Maka, infrastruktur secara lebih jelas merupakan fasilitas-fasilitas dan struktur-struktur fisik yang dibangun guna berfungsi sebagai sistem sosial dan sistem ekonomi. Nah, salah satu contoh pengembangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur adalah Jawa Timur, yakni tepatnya di Madura. Tahun 2009 pada masa pemerintahan Presiden Megawati, pemerintah membangun jembatan penghubung antara Surabaya dan Madura atau Suramadu. Jembatan ini dibangun dengan maksud dan tujuan agar dapat mempermudah akses masyarakat antara kedua daerah tersebut. Kepala Badan Koordinasi Wilayah mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Madura masih tinggi. Dengan demikian, Pemprov Jatim bakal menggoda perekonomian di Madura, salah satunya yaitu mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, mulai dari sumber daya alam dan pendidikan hingga program-program bantuan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan pengelolaan SDA dan SDM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan mengenai persentase penduduk miskin di Madura atau di Pulau Garam. Dari 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura, yang paling besar yaitu yang pertama yaitu pada Kabupaten Sampang, yaitu yang berjumlah 227.800 jiwa yang miskin. Yang kedua yaitu Bangkalan dengan
710 jiwa. Ketiga yaitu Sumenep yaitu 216.140 jiwa. Yang keempat yaitu Pamekasan untuk yang paling kecil yaitu 142.320 jiwa. Namun pada saat ini, yaitu pada saat COVID-19 ini yang melanda di seluruh wilayah Indonesia bahkan dunia, mulai berimbas pada penambahan penduduk miskin di Madura. Menurut Badan Pusat Statistik yang mencatat di Kabupaten Sumenep sendiri itu selama periode Maret 2019 sampai Maret 2020 jumlah penduduk miskinnya berjumlah 220.230 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 3,99%. Di Kabupaten Pamekasan awal 2021 yaitu mencapai 129.410 jiwa atau 129,41 ribu jiwa, atau mengalami penambahan 6,9 ribu jiwa dibanding dengan tahun sebelumnya. Kabupaten Sampang mencapai 224.000 jiwa atau naik sebesar 2,07%, dan Kabupaten Bangkalan sendiri bertambah sebanyak 17,89.000 jiwa atau naik 1,66% pada tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Delia Rahmawati, NIM 091. Di sini saya selaku pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Nah, peristiwa alam ini dapat berupa seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurian, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit. Adapun bencana alam yang terjadi tidak secara alami adalah kelaparan, yang mana kelaparan ini yaitu kekurangan bahan pangan dengan jumlah yang sangat besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan faktor alam. Adapun bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa di luar angkasa yang jarang mempengaruhi manusia seperti asteroid dan badai matahari. Yang selanjutnya yaitu tentang bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana alam ini bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi ini karena alam, letusan gunung Merapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan itu karena faktor alam. Sedangkan hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa atau benda-benda angkasa. Yang selanjutnya yaitu tentang bencana alam yang ada di Madura. Ini ada beberapa bencana alam. Yang pertama yaitu banjir. Banjir sering terjadi di Sumenep yang mengakibatkan banyak kerusakan dari rumah warga maupun fasilitas-fasilitas umum. Yang kedua yaitu tanah longsor. Ketiga gempa bumi. Yang keempat tsunami. Yang kelima angin kencang atau puting beliung. Nah, banjir ini sering terjadi di Sumenep dan di Sampang. Tanah longsor sering terjadi di Sumenep,
Pamekasan sering terjadi karena gempa bumi atau tsunami. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.